Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sri Rahmawati dari Prodi Pendidikan IPA Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan in-house, di mana percobaan ini akan membuktikan bahwa proses fotosintesis akan menghasilkan gas oksigen atau gas O2. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu bahwa proses fotosintesis itu merupakan proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan. Tapi proses ini sangat penting bukan cuma bagi tumbuhan itu sendiri, tapi juga bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena pada proses ini nantinya gas karbon dioksida dan juga uap air dengan bantuan cahaya matahari pastinya akan diubah menjadi glukosa dan gas oksigen atau gas O2 yang nantinya akan digunakan pada proses respirasi oleh seluruh makhluk hidup. Untuk percobaan in-house yang akan saya lakukan, ini merupakan percobaan in-house sederhana. Jadi menggunakan dan memanfaatkan barang-barang yang sangat sederhana. Jadi teman-teman semua juga tetap bisa mempraktekannya di rumah. Kalau begitu langsung kita mulai videonya. Selamat menonton. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini adalah botol plastik, air bersih, soda kue atau natrium bikarbonat, dan tanaman air. Biasanya menggunakan tanaman hidrilla, namun kali ini saya menggantinya dengan eceng gondok. Selanjutnya untuk langkah percobaannya. Pertama, siapkan 3 botol plastik yang telah diberi label 1, 2, dan 3. Pada botol kedua, masukkan 1 sendok makan soda kue atau natrium bikarbonat ke dalam botol. Setelah itu, ambil botol pertama. Ambil beberapa tanaman eceng gondok. Kemudian masukkan tanaman eceng gondok ke dalam botol dengan posisi terbalik atau masukkan bagian daunnya terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama pada botol kedua dan ketiga. Selanjutnya, isi ketiga botol dengan air hingga penuh seperti ini. Kemudian letakkan botol pertama dan botol kedua pada tempat yang panas dan terkena sinar matahari secara langsung seperti ini. Sedangkan untuk botol nomor 3 diletakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, pada tanaman 1 akan didapati banyak gelembung udara, baik yang menempel pada tanaman eceng gondok maupun yang menempel pada permukaan botol. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman pada botol 1 melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Sedangkan pada botol kedua, jumlah gelembung udara yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan pada botol pertama. Hal ini karena ada penambahan natrium bikarbonat, di mana natrium bikarbonat bila larut dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sehingga apabila kadar karbon dioksida semakin meningkat, maka produksi oksigen juga akan semakin meningkat. Dengan begitu, gelembung udara yang dihasilkan juga akan semakin lebih banyak. Sedangkan pada botol ketiga, gelembung udara yang dihasilkan sangat sedikit. Hal ini karena tanaman tidak terkena sinar matahari secara langsung, sehingga proses fotosintesisnya sedikit terhambat. Kesimpulan untuk percobaan hari ini adalah sebagai berikut.